Halo Brodi, balik lagi bareng aku Zai di konten alur cerita film, dimana pada video kali ini aku bakal ngerangkum sebuah film berjudul Nobody yang rilis pada tahun 2021. Bercerita tentang seorang mantan agen khusus pemerintah yang tiba-tiba pensiun karena ingin memiliki kehidupan normal seperti orang-orang pada umumnya. Film ini disutradarai oleh Liana Schuler dan akan dibintangi oleh Bob Odenkirk sebagai sang tokoh utama yang bernama Hutch Mansell. Nah, bagaimanakah keseruan filmnya? Mari kita langsung menuju alur ceritanya. Film akan dimulai dan berfokus dengan kehidupan dari seorang lelaki paruh baya bernama Hutch Mansell. Hari-hari yang ia jalani tampak biasa aja, bahkan lebih ke membosankan atau monoton karena Hutch adalah orang yang sangat amat terorganisir. Apa yang ia lakukan di setiap hari itu sama persis dari mulai bangun tidur sampai pulang kerja. Akan tetapi dari seluruh kegiatan hariannya tersebut, Hutch merasa kesal di setiap hari Selasa karena ia selalu telat ketika hendak membuang sampah. Hingga setelah 3 minggu, Hutch memutuskan buat begadang semalaman agar esok paginya nggak ditinggalkan lagi oleh mobil pengangkut sampah. Cuman naas malam itu ia malah mendapati jika rumahnya kedatangan 2 perampok yang merupakan sepasang suami istri. Hutch memutuskan buat diam dan ngebiarin mereka berdua untuk ngambil beberapa barang. Akan tetapi begitu hendak masuk lebih jauh, anak lelakinya tiba-tiba muncul buat menghentikan mereka. Hingga si Hutch yang dari tadi hanya diam segera mengambil stick golf buat ngebantuin anaknya. Cuman entah apa yang ia pikirkan saat itu, bukannya menangkap apalagi mukul, Hutch malah menyuruh mereka berdua buat kabur sekarang juga. Esok paginya Hutch mendapati jika sang anak sudah kurang respek terhadap dirinya. Terlebih setelah mendengar beberapa tetangga yang tentu sudah mengetahui berita tadi malam mengecap sang ayah sebagai seorang pengecut. Heard you had some excitement last night. Could use the exercise. Come on. Gotta go. Hutch bekerja di perusahaan milik ayah mertuanya sendiri, di mana tampak jika sang ayah hendak menjual perusahaannya tersebut kepada Hutch, akan tetapi sayang keduanya masih belum sepakat masalah harga. Lanjut di ruang kerjanya, Hutch kemudian didatangi oleh Charlie, adik iparnya, yang tiba-tiba memberikan sepucuk pistol buat jaga-jaga agar kepengecutan Hutch tadi malam tidak terulang lagi. Keep my sister safe, bro. Sebelum balik usai seharian kerja, Hutch langsung ngebuka sebuah radio tua di ruangannya untuk ngobrol dengan orang misterius yang ternyata juga tahu tentang perampokan di rumahnya tadi malam. Hutch berasumsi jika yang merampok rumahnya adalah sepasang suami istri yang terpaksa melakukan hal tersebut terlihat dari gerak-gerik serta pistol tanpa peluru yang saat itu mereka gunakan. Selanjutnya Hutch rupanya juga masih sempat ngapalin ciri-ciri kedua perampok, termasuk detail tato yang ada di tangan salah satu dari mereka, di mana dari pengamatannya ini tentulah Hutch bukanlah orang sembarangan seperti yang selama ini ia tunjukkan. Di rumah Hutch mendapati jika anak lelakinya masih teramat kesal terhadap dirinya. Cuman meski begitu, anak keduanya yang merupakan seorang cewek dan tentunya masih menganggapnya superhero keluarga tiba-tiba mengeluh karena kehilangan gelang kucing yang biasanya berada di tempat yang tadi malam diambil oleh para perampok. Nah, begitu mendengar keluhan putrinya itu, mimik muka Hutch ketika berubah lalu langsung pergi keluar menuju rumah ayahnya untuk mengambil beberapa barang guna ngeburu jejak para perampok. Hutch memulai pencariannya dengan mendatangi beberapa tukang tato untuk nanyain tentang detail tato yang sebelumnya sempat ia ingat ada di pergelangan tangan salah satu perampok. Akan tetapi sayang karena alasan privacy nggak ada satupun dari mereka yang mau ngasih informasi. Sampai ketika di sebuah toko ada seorang paruh baya pensiunan militer yang mengenali tato khusus di tangan si Hutch tiba-tiba ketakutan parah lalu keluar sambil ngucapin terima kasih atas jasa-jasanya selama ini. Hingga si pemilik toko yang tampaknya juga ikutan takut akhirnya memberikan informasi yang diinginkan Hutch. Thank you for your service. Bak seorang ninja dari balik bayangan, Hutch memasuki rumah 2 perampok yang merupakan pasangan suami istri lalu langsung menghajar si pria tanpa ampun sembari menanyakan tentang gelang kucing kepunyaan putrinya. Akan tetapi sebelum mendapatkan gelang tersebut, Hutch tiba-tiba mendengar tangisan dari bayi mereka yang tengah sakit parah hingga karena nggak tega ia pun seketika menyudahi aksinya lalu keluar dan masuk ke dalam sebuah bus untuk pulang.
Tampak di wajahnya Hutch kalau ia masih sangat-sangat emosi karena kebrutalan juga kesadisan yang selama ini ia kubur dalam-dalam gagal untuk terlampiaskan. Beruntung malam itu bus yang ia tumpangi tiba-tiba dihadang dan dibegal oleh segerombolan pemuda mabok hingga setelah menyuruh penumpang lain termasuk si sopir buat keluar, Hutch dengan dingin langsung menghajar mereka semua tanpa ampun menggunakan tangan kosong. I got it. Lanjut, sesampainya di rumah, Hutch disambut oleh sang istri yang sangat amat terkejut melihat keadaannya karena selama ini yang ia tahu Hutch emang gak pernah bermasalah dengan siapapun apalagi berantem sampai babak belur. Berpindah ke tempat lain, kita kini diperkenalkan dengan seseorang bernama Yulian Kuznetsov, di mana ia adalah pimpinan dari perusahaan Novshak, yaitu tempat para mafia besar asal Rusia menitipkan uang hasil kerjaan ilegal mereka di Amerika. Malam itu, di saat sedang asik berpesta, Yulian tiba-tiba mendengar kabar tentang adiknya yang kini tengah dirawat di rumah sakit, karena si adik Yulian ini ternyata adalah salah satu korbannya Hutch. Yulian ngamuk sejadi-jadinya sembari nanya tentang ciri dari orang yang sudah ngehajar adiknya. Lalu setelah mendapatkan kartu kredit Hutch yang rupanya sempat dipungut oleh teman adiknya, Yulian langsung gerak buat memulai pencarian. How can I find this man? Kembali kepada Hutch yang tampak lebih ceria dari biasanya dikarenakan apa yang selama ini ia pendam sudah terlampiaskan. Akan tetapi di tengah keceriaannya tersebut, Hutch tiba-tiba mendapatkan telepon dari orang yang di awal film tadi ngobrol dengannya lewat radio, mengabarkan jika sekarang ia sedang diburu oleh seorang mafia Rusia alias Yulian akibat tindakan brutalnya di bus tadi malam. Dan untuk informasi lebih detail, Hutch diminta buat datang ke sebuah tempat. Singkat cerita, setelah mendatangi tempat yang dimaksud, Hutch bertemu dengan mantan rekan kerjanya dulu untuk mengambil data-data tentang Yulian, di mana ia merupakan seorang mafia sadis asal Rusia serta punya banyak koneksi buat melancarkan aksi-aksinya. Sementara itu di tempat lain, Yulian yang mendapatkan info dari hacker kepercayaannya jika Hutch hanyalah pria kantoran biasa tampak nggak langsung mempercayai itu, hingga setelah meretas data milik Pentagon, mereka akhirnya menemukan fakta jika bapak-bapak satu ini ternyata adalah mantan agen khusus pemerintah yang bertugas buat membereskan kasus-kasus yang nggak mampu diselesaikan oleh agen biasa. Bahkan saking sadisnya si Hutch di masa lalu, hacker andalan Yulian ini langsung resign karena nggak mau berurusan dengannya. I'm out, no need to pay. Why you much? Lanjut, tanpa kenal takut, Yulian yang ngerasa kalau ia juga orang besar lantas mengirim beberapa anak buahnya buat secara diam-diam menangkap Hutch hidup-hidup di rumahnya. Akan tetapi si Hutch yang dari awal sudah waspada tentunya langsung tahu jika ada penyerangan, hingga setelah menyuruh anak istrinya sembunyi di basement, ia pun segera mematikan lampu untuk kemudian menghajar mereka satu persatu dalam gelap menggunakan tangan kosong. Hutch sebenarnya bisa menang dengan mudah, cuman setelah terkena stun gun dari musuh, ia pun akhirnya tumbang lalu diborgol dan dimasukkan ke dalam bagasi buat diserahkan kepada Yulian. Ngebawa Hutch hidup-hidup ternyata adalah kesalahan besar, karena begitu sadar dari pingsannya, ia bisa langsung melepaskan borgol, kemudian ngebuat mobil hilang arah lalu kebalik setelah menyemprotkan alat pemadam kebakaran tepat ke depan muka si sopir. Dari TKP, Hutch lari balik ke rumah, mandi dan gak lupa berpakaian rapi sebelum akhirnya ngebuka basement tempat dimana anak istrinya bersembunyi. Sadar jika sekarang rumahnya sudah gak aman lagi, Hutch lantas menyuruh sang istri buat ngebawa anak-anaknya pergi selagi ia tengah membereskan masalah ini. Come back. I promise. Sepeninggal keluarganya, Hutch mengumpulkan mayat-mayat anak buah Yulian di basement, lalu mulai bercerita jika dulu semasa masih aktif jadi agen, ia mendapatkan tugas buat menghabisi seseorang yang sudah menggelapkan uang pemerintah dengan jumlah fantastis bernama Alan.
Di saat terakhirnya Alan memohon agar nggak dibunuh seraya janji bakal berubah, di mana Hutch yang saat itu masih sangat-sangat sadis juga nggak kenal ampun, entah mengapa tanpa ragu malah mengabulkan permintaannya. Lanjut beberapa tahun kemudian, Hutch yang penasaran terhadap Alan lantas mengeceknya secara diam-diam, di mana ia menemukan jika pria tersebut kini sudah beneran berubah dan tampak bahagia bersama keluarga kecilnya. Hutch yang terenyuh memutuskan buat mengikuti jejaknya Alan hingga akhirnya juga berhasil menciptakan keluarga kecil bahagia, meskipun sudah menyangka jika hal semacam ini pasti bakalan datang. Di tengah cerita, Hutch menemukan jika gelang kucing yang menjadi penyebab rentetan kejadian ini ternyata bukan dicuri oleh perampok, melainkan hanya nyelip di kolong sofa. Akan tetapi karena sudah terlanjur basah, ia pun terpaksa harus segera menyelesaikannya. Lalu setelah ngambil tumpukan uang beserta emas batangan hasil pekerjaannya dulu, Hutch lantas ngebakar rumah sekaligus mayat-mayat anak buah Julian di dalamnya, kemudian langsung pergi menuju kantor sang mertua untuk membeli perusahaannya sesuai dengan harga yang sudah dari lama mereka bicarakan. I'm buying this place. Deal. Hutch berniat menjadikan perusahaan kecil ini sebagai medan perang melawan komplotan Julian. Maka dari itu, ia pun langsung memasang berbagai macam jebakan sebelum akhirnya pergi ke gudang penyimpanan Opshark, menghabisi seluruh penjaga dalam sekejap untuk kemudian ngebakar habis seluruh aset beserta uang jutaan dolar milik Julian. Sementara itu di tempat lain, Julian yang belum tahu jika gudangnya sudah habis kebakar tampak sedang asik nyanyi di klub favoritnya. Lalu setelah mendapati jika salah satu penonton ternyata adalah si Hutch yang lagi makan dengan santainya, ia seketika geram akan tetapi nggak bisa ngelakuin apapun karena Hutch memegang pemicu bom yang sebelumnya sudah dipersiapkan. Kedatangan Hutch ternyata hendak menawarkan kesepakatan damai kepada Julian sembari ngasih tahu jika seluruh asetnya sudah habis kebakar, dan sembari berlalu pergi, Hutch memperingatkan kepada Julian agar menerima tawaran ini kalau nggak mau terjadi hal yang jauh lebih mengerikan lagi. Di mobil, Hutch berharap agar Julian mau menerima tawarannya. Akan tetapi alih-alih setuju, Julian seketika memerintahkan anak buahnya buat melakukan pengejaran hingga Hutch pun terpaksa harus menuntaskan ini dengan peperangan, lalu segera menggiring Julian beserta seluruh pasukannya ke medan tempur yang tadi sudah dipersiapkan. Lanjut, saat keluar dari mobil, Hutch mendapatkan satu tembakan tepat di bahunya. Beruntung di sini ia rupanya nggak sendirian karena orang yang biasanya ngobrol dengannya di radio ternyata adalah adiknya sendiri, yaitu sang sniper handal bernama Harry. Bukan hanya itu, ayahnya Hutch yang sudah renta dan merupakan pensiunan FBI ternyata juga berada di tempat ini, lalu langsung melepaskan rentetan tembakan pengalih agar Hutch bisa masuk ke dalam gedung. Nekat memasuki gedung, para anak buah Julian dibuat nggak berdaya oleh Hutch bersama si kakek, ditambah dengan sejumlah jebakan tak terduga yang ngebuat banyaknya jumlah mereka menjadi nggak berguna. Di sisi lain, Harry yang posisinya sudah ketahuan juga nggak kalah mengerikannya karena meski menggunakan senjata berjenis senapan yang notabene buat jarak jauh, ia masih mampu memanfaatkannya buat pertempuran jarak dekat. Melihat si Harry kesulitan dengan senapannya, Hutch kemudian melemparkan sebuah pistol ke arahnya lalu gabung dan saling melindungi satu sama lain sampai akhirnya seluruh anak buah Julian habis tak bersisa bersamaan dengan amunisi yang juga mulai menipis.
Meskipun tersisa sendirian, Julian yang sadar jika musuh sudah kehabisan ammo lantas melancarkan tembakan bertubi-tubi ke arah mereka. Beruntung si Hutch yang gak kehabisan akal langsung ngambil sebuah bom kemudian menempelkannya ke kaca anti peluru lalu lari ke arah Julian dan meledakkannya tepat di depan congor si berbah ini hingga akhirnya ia mati secara mengenaskan saat itu juga. Usai memenangkan perang, Hutch lantas mempersilahkan adik dan ayahnya pergi meninggalkan TKP sementara dirinya bakal dibawa untuk menjalani interogasi. Hutch menyatakan jika dirinya bukanlah siapa-siapa atau nobody. Lalu sebelum sempat memberikan pertanyaan-pertanyaan lain, dua detektif yang bertugas di sini tiba-tiba mendapatkan telepon yang tanpa penjelasan apapun memberikan perintah agar membebaskan si Mr. Nobody ini. 3 bulan telah berlalu dan Hutch yang masih diberikan kesempatan oleh sang istri buat menjalani kehidupan normalnya lagi tampak sedang ngebeli rumah baru yang tentunya harus mempunyai basement rahasia buat jaga-jaga siapa tahu hal seperti ini bakalan terulang lagi. Lalu film pun akhirnya ditutup dengan scene after credit yang menampilkan kebahagiaan Harry bersama sang ayah yang sedang melakukan sebuah perjalanan bersama dengan ngebawa begitu banyak senjata. The end. So Brody, itulah tadi akhir dari film berjudul Nobody ini. Semoga kalian semua pada suka dan tentunya juga terhibur. Lalu dengan sukarela bakal menekan tombol like, subscribe, juga ngebunyiin lonceng notifikasinya. Well, terima kasih udah mau nonton sampai akhir. Sampai jumpa pada film-film seru lainnya. Aku Zai pamit. See you.